Identifikasi Polda Bali kembali menyita sejumlah barang bukti di rumah ibu angkat dari Angelin di Sanur dan Pasar Bali. Sementara lubang tempat jasad Angelin dikubur belum diratakan dengan tanah. Dan inilah lubang tempat jasad Angelin ditemukan tepatnya di pekarangan belakang rumah ibu angkat Angelin di Jalan Sedap Malam nomor 26 Sanur dan Pasar Bali. Lubang ini terletak di dekat kandang ayam di bawah rumput pohon pisang. Tim identifikasi Polda Bali kembali mendatangi rumah ibu angkat Angelin dan mengumpulkan lagi barang bukti lain, di antaranya tas sekolah yang diduga milik Angelin dan potongan bambu sekitar 1 meter. Sebelumnya, polisi mengambil sampel darah dan sidik jari milik dua kakak angkat Angelin, Yvonne dan Christine. Hal ini dilakukan pasca sejumlah temuan seperti bercak darah dan penyitaan sejumlah barang bukti oleh tim identifikasi dan laboratorium forensik kepolisian. Beredar informasi bahwa bercak darah yang ditemukan di kamar ibu angkat Angelin berasal dari manusia. Sementara itu, ibu angkat Angelin telah ditahan dan berstatus tersangka untuk kasus penelantaran anak. Meskipun tim forensik dan lab for Polda Bali sudah mulai menentukan bercak darah yang ditemukan di kamar ibu angkat Angelin, namun Polda Bali tidak mau gegabah menyebut bahwa bercak darah itu adalah milik perempuan karena masih menunggu laporan yang akan dikeluarkan oleh Mabes Polri. Pernyataan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Heri Wianto, yang menyebut contoh bercak darah yang ditemukan di rumah Margrit di Jalan Sedap Malam Denpasar masih akan dicocokkan dengan kiriman laporan indikasi dari laboratorium forensik Mabes Polri. Hingga saat ini Polda Bali masih belum menerima laporan penjelasan tentang jenis bercak darah yang ditemukan di rumah Margrit, ibu angkat Angelin. Sejauh ini polisi menyebut ada darah manusia dan hewan yang ditemukan, namun hal itu perlu dicocokkan terlebih dahulu. Untuk itu Kombes Pol Heri Wianto meminta agar semua pihak bersabar dan menunggu hasil resmi dari tim laboratorium forensik Mabes Polri. Darah manusia, ada yang darah manusia, ada yang bukan, karena memang banyak. Ada beberapa titik yang kita ambil, banyak. Ya, ada yang darah manusia, ada yang bukan. Kalau kemarin ada kuasa hukumnya bilang darah kucing itu salah. Kemarin kan ada kuasa hukumnya bilang itu darah kucing. Justru itulah makanya ada yang darah manusia, ada yang bukan. Karena memang banyak titik-titik darah yang kita ambil. Ya, banyak sekali yang titik darah yang kita ambil. Kita tahu bahwa di sana juga banyak binatang. Sementara pengacara tersangka AG Hotman Paris Hutapea mengatakan ia memastikan bahwa sejumlah darah yang ditemukan di sejumlah titik di rumah ibu angkat Angelin ini merupakan darah manusia. Bahkan Hotman ini menuding dan juga mempertanyakan pernyataan dari tim pengacara ibu angkat Angelin yang mengatakan bahwa bercak darah yang ditemukan di dalam rumah tersebut adalah bercak darah binatang hewan. Atau tim kuasa Hotman Sitompul begitu tegarnya menyatakan itu darah kucing. Karena apa? Tanpa penjelasan dari Kabid Humas Polda Bali pun orang akan tahu bahwa itu bukan darah kucing. Dari mana taunya bahwa itu bukan darah kucing? Dari lokasi titik ditemukannya bercak darah tersebut di kamar Margaret. Pertama, di tembok kamar tidur, lantai kamar tidur, depan pintu kamar tidur, dan di kasur tempat tidur yang sebelah kanan dekat kepala. Ya, 4 titik lokasi. Pertanyaan, luka kucing siapa yang dibawa ke tempat tidur? Sementara itu kedua kakak angkat Angelin, Yvonne dan Christine hari kemarin kembali mendatangi Polda Bali untuk menjenguk ibu mereka Margrit. Kedua anak kandung Margrit, Yvonne dan Christine pada Jumat sore menjenguk ibu mereka yang masih mendekam di sel tahanan Polda Bali. Setelah 1 jam menunggu, mereka akhirnya diperkenankan bertemu dengan ibunya. Pertemuan diwarnai dengan tangisan di antara ketiganya. Secara bergantian selama 5 menit, Yvonne dan Christine berbicara dengan ibu mereka melalui telepon. Mereka juga hanya bisa melihat Margrit dari balik kaca sel tahanan. Dalam pertemuan itu, keduanya juga membawakan makanan kesukaan ibunya, baju, buku rohani, serta beberapa jenis minuman. Khusus dari ibu ya, bawa makanan apa ini? Makanan biasa aja. Ada bawa pakaian nggak Mbak selain makanan? Bawa kaos. Kaos ya? Itu emang ibu pesan ya sebenarnya? Enggak, cuma kita lapor.
Ibu habis itu udah sehat kan, Pak Ibu? Kayaknya sih Akhir ketemu sama ibu kapan, Mbak? Waktu yang di sini, Mbak? Sempat ngobrol ya, Mbak? Ya? Jadi cuma bawa kaos aja. kaos sama buku. Yang pesanan ibu. Dia pengen pulang. Setelah lebih dari 1 bulan berjalan, pemirsa masih belum ada titik terang mengenai penyebab dari terbunuhnya bocah berusia 8 tahun Angelin. Meski menuai kritik, pihak kepolisian ini berdalih bahwa lambatnya penyelidikan karena polisi tengah mengumpulkan fakta lebih detail. Sejak dinyatakan hilang pada 16 Mei dan ditemukan tewas terkubur di halaman rumah ibu angkatnya pada 10 Juni lalu, hingga kini kasus Angelin masih menyisakan misteri. Meski polisi terus mengumpulkan bukti dan melakukan pemeriksaan 23 orang saksi secara maraton, namun belum ada tersangka baru yang ditetapkan. Hingga kini baru AG yang menjadi tersangka pembunuhan. Sementara ibu angkat Angelin justru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penelantaran anak. Polisi juga telah melakukan tes kebohongan terhadap 3 orang, diantaranya ibu angkat Angelin MM dan tersangka AG. Namun polisi belum menetapkan tersangka baru karena menilai masih membutuhkan bukti tambahan. Kalau darah itu menguatkan apa yang sudah kita lakukan selama ini, baik dalam pemeriksaan saksi maupun tersangka, maka kita tidak sulit lagi untuk menyatakan kepada kawan-kawan tentang penetapan tersangka lain. Ya, ini hanya masalah waktu saja. Sementara itu, kuasa hukum AG Hotman Paris Hutapea mencurigai adanya oknum yang bermain di dalam kasus ini. Hal ini terlihat dari banyaknya bukti dan petunjuk yang dinilai janggal. Yang jelas ada pelaku utama, ya, dan pelaku utama itu pasti yang penghuni rumah itu. Anda simpulkan aja sendiri, ya kan? Kalau seorang pemilik rumah melihat rumahnya sebelumnya lubang ada, jadi ketutup rapi, tidak curiga, tidak mempertanyakan, dan kebetulan anaknya juga hilang, ya, dia diam saja atas lubang yang udah ketutup itu, berarti ada apa? Meski demikian, sejumlah kriminolog justru memiliki pendapat yang berbeda terkait kinerja polisi dalam kasus tewasnya Angelin. Itu agak terlambat dalam menangani persoalan ini. Dan keterlambatan ini akan memberikan dampak psikologis kepada masyarakat. Nah, kalau nanti ini didiamkan, masyarakat tidak akan mengetahui lagi apa yang akan dilakukan oleh kepolisian. Terus tiba-tiba sudah ada putusan, besoknya sudah ketemu, sudah bebas. Bahwa kasus ini mengandung atensi ya, luar biasa dari masyarakat, dari pemerintah juga gitu ya. Ada juga unsur emosinya juga gitu, sehingga polisi nampaknya berhati-hati betul. Jangan sampai kemudian menentukan satu konklusi yang salah. Siapa dalang atau pelaku pembunuhan yang sebenarnya terhadap Angelin hingga kini masih menyisakan misteri. Publik pun masih terus menunggu hasil akhir penyelidikan dari pihak kepolisian, khususnya Polda Bali dan Polresta Denpasar. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, kami ingatkan selama program Bincang Pagi berlangsung, Anda dapat berpartisipasi dengan memberikan tanggapan melalui akun Twitter kami di @bincangpagi. Sekarang saatnya Zulfi untuk memulai dialog. Saya harus bersiap-siap untuk editorial. Baik, nanti Iqbal akan kembali lagi sekitar pukul 7 ya Iqbal. Dan pemirsa, saya akan langsung panggilkan 2 narasumber yang sudah hadir di sini. Saya akan panggilkan satu persatu. Yang pertama adalah Ketua Komisi 7 DPR RI, Pak Kardaya Wardika. Silakan Pak bergabung di sini. Dan yang kedua adalah pengamat kebijakan publik, Pak Abdul Fattah. Nanti kita berdua, silakan di sini, kita berdua akan membahas mengenai topik kita pada pagi hari ini. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.